Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang cara menghitung daya motor. Untuk mengetahui cara menghitung daya motor yang dibutuhkan, terlebih dahulu harus melihat spesifikasi pada nameplate dari sebuah elektromotor yang mencantumkan beberapa keterangan tentang motor listrik tersebut, seperti torsi, kecepatan putar, dan daya motor. Motor listrik merupakan alat yang bisa mengubah energi listrik menjadi tenaga putar, dan hal tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu daya listrik yang digunakan, berapa kecepatan putaran yang dihasilkan, dan berapa besar tenaganya atau torsi. Nah, ini ada perhitungan yang sederhana bagaimana kita melakukan perhitungan motor tersebut. Tapi sebelumnya kita harus melihat dulu ini ada ilustrasi dari motor. Nah, di sini kita ada B dan F, di mana F positif dan F negatif searah jarum jam atau berlawan jarum jam. Nah, di sini seperti diketahui, di sini ada di motor tersebut ada stator dan rotor, dan di situ ada putaran. Nah, di sini kita lihat ada pembebanan, yaitu beban seperti pada simbol gambar berikut ini ya, gambar ada gaya F dan ada beban. Nah, di situ ada jarak. Nah, disinilah akan terdapat torsi nantinya atau tenaga yang dihasilkan akibat dari putaran dari rotor tersebut. Nah, untuk menghitungnya terlebih dahulu kita harus tahu RPM. Dalam motor listrik, kecepatan putaran yang dihasilkan akan mempengaruhi beberapa faktor seperti frekuensi dan jumlah kutub. Kecepatan putaran atau RPM ditulis dengan huruf N, dan besar RPM ditentukan berapa besar frekuensi listrik yang digunakan dikalikan sudut fase 120 dibagi dengan jumlah kutub atau volt. Nah, di sini ada rumusnya, N sama dengan F dikali 120 dibagi dengan P. N jumlah putaran per menit atau RPM, F adalah frekuensi, P adalah jumlah kutub. Contohnya, motor listrik 3 fase yang dioperasikan pada frekuensi 50 Hz dan jumlah kutub gulungan sebanyak 4 volt atau 4 kutub. Maka perhitungannya, N sama dengan F kali 120 dibagi P, N sama dengan 60 Hz dikali 120 dibagi 4, N sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 128. Jadi elektromotor memiliki RPM 1500 RPM dan frekuensi 50 Hz, sehingga diketahui bahwa jumlah kutubnya adalah 4. Nah, langkah kedua yaitu menghitung torsi, kecepatan, dan daya motor. Torsi adalah tenaga gerak yang dihasilkan dari motor listrik dengan menggunakan satuan Newton meter. Di sini bisa diketahui antara kecepatan, torsi, dan daya dengan memiliki tenaga putar lebih kuat daripada suatu motor listrik. Dan biasanya dalam memilih motor listrik, yaitu daya yang besar, kecepatan putaran motor listrik akan berpengaruh pada besar kecilnya tenaga putar yang dihasilkan, dan semakin banyak RPM yang dihasilkan akan semakin kecil tenaganya atau torsi. Nah, hubungan antara daya dan torsi pada motor listrik yang berbanding lurus. Semakin besar daya motor akan semakin besar tenaganya, semakin kecil daya motor akan semakin kecil tenaganya. Hubungan antara kedua kecepatan dan torsi pada motor listrik berbanding terbalik. Semakin besar daya motor akan semakin kecil tenaganya, semakin kecil daya motor akan semakin kecil tenaganya. Nah, untuk mengetahui antara kecepatan, tenaga, dan daya, bisa dilihat rumus dan beberapa contoh perhitungan di bawah ini. Nah, rumusnya ini ya, untuk menghitung rumus torsi, kecepatan, dan daya. P sama dengan torsi dikali N dibagi dengan 5252. Torsi 5252 dikalikan P dibagi dengan N. N sama dengan 5252 kali P dibagi dengan torsi.
Nah, ini di mana P adalah daya dalam satuan HP, horsepower, T adalah torsi, Newton meter, N jumlah putaran per menit atau RPM. Di sini angka dari 5252 adalah nilai ketetapan konstanta untuk daya motor dalam satuan HP. Nah, jika kita ingin menghitung daya, torsi, dan kecepatan motor listrik yang menggunakan satuan kilowatt, dapat kita gunakan rumus perhitungan sebagai berikut. P sama dengan torsi dikalikan N dibagi dengan 975. Torsi sama dengan 975 dikalikan P dibagi putaran, N putaran sama dengan 975 dikalikan daya dibagikan dengan torsi, di mana P adalah daya dalam kilowatt, torsi T, jumlah putaran adalah N, 975 nilai konstanta dalam kilowatt. Nah, ini contoh satu motor listrik yang memiliki daya sebesar 160 HP dengan kecepatan putaran 1800 rpm. Jadi, tenaga yang dihasilkan motor listrik tersebut adalah, nah kita kalikan ya. Di sini jawabannya T sama dengan 525 dikalikan P dibagi dengan putaran. T di sini kita lihat bahwa 525 dikalikan 160 HP dibagi dengan 1800 rpm, maka didapatkan T-nya adalah 466,8 Newton meter. Jadi di sini bisa terlihat semakin besar daya motor akan semakin besar tenaga yang dihasilkan. Motor listrik yang memiliki, ini contoh kedua adalah motor listrik yang memiliki daya 250 HP dan kecepatan putar 1500 rpm dan tenaga yang dihasilkan motor listrik adalah, nah di sini sama rumusnya 525 52 dikalikan P dibagi dengan N, maka di sini didapat torsi adalah 729,44 Newton meter. Dari contoh-contoh di atas kita bisa lihat bahwa di sini memang benar daya motor dan tenaga memiliki hubungan yang berbanding lurus. Pada saat motor listrik menggunakan daya 160 HP, torsi yang didapatkan adalah 466,8 Nm, sedangkan pada saat daya motor diperbesar menjadi 250 HP, torsi yang didapatkan semakin besar, senilai 729,44 Nm. Nah, contoh perhitungan yang membuktikan semakin besar RPM akan semakin kecil torsi yang dihasilkan adalah di sini ada motor 250 rpm dan kecepatan 3500 rpm. Jadi tenaga yang bisa dihasilkan motor tersebut adalah kita kalikan, maka di sini didapatkan hasilnya 375,1 Newton meter. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa memang benar bahwa RPM motor dan torsi memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Pada saat motor listrik yang digunakan memiliki RPM 1800 rpm, tenaga yang dihasilkan adalah 729,44 Newton, sedangkan saat RPM listrik lebih besar dari 3500 rpm, sehingga tenaga torsi yang dihasilkan akan semakin kecil. Ya. Nah, jadi bisa terlihat hubungannya dengan persoalan yang tadi. RPM-nya kecil ya menjadi besar, maka tenaga yang dihasilkan akan menjadi kecil. Nah, ini ada beberapa contoh soal ya, ada 3 contoh soal bisa dikerjakan. Satu ini motor listrik dalam mempunyai tenaga torsinya berapa daya motornya. Kemudian ada daya motornya dalam kilowatt, berapa torsinya ya. Dan di sini ada motor listrik torsinya dalam itu berapa daya motornya ya. Di sini ada. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa dijawab pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.